Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan penerapan teknologi keamanan di aplikasi Dana untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faria Rizky Juliansyah dengan NIM 23051204 kelas TI 2023E, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023. Nah, untuk konten-konten yang akan saya paparkan di presentasi ini, yang pertama ada tantangan keamanan dalam dompet digital, yang kedua standar keamanan dana, yang ketiga teknologi keamanan dana, terus keempat fitur proteksi penggunaan dana, yang kelima kesimpulan. Lanjut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan utama konten presentasi, kita harus tahu dulu apa sih dana itu. Dana adalah salah satu dompet digital yang berperan penting dalam memudahkan transaksi non-tunai di Indonesia. Dana didirikan pada tahun 2018 oleh PT SPY Debit Indonesia Co. Dana menyediakan berbagai layanan mulai dari pembayaran digital, misalnya tagihan listrik, air, telepon, dan internet, hingga pembelian pulsa dan paket data. Kemudian ada transaksi di meja online dan offline, biasanya melalui QR Code, dan transfer uang secara digital bisa antar pengguna tanpa biaya tambahan atau transfer ke rekening bank. Kemudian tantangan keamanan dalam dompet digital. Beberapa tantangan keamanan yang biasa ditemui atau sering muncul dalam dompet digital antara lain, yang pertama phishing. Phishing merupakan serangan di mana pelaku mencoba mendapatkan informasi login, OTP, atau data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai pihak resmi melalui email, SMS, atau situs palsu. Contohnya ketika pengguna menerima SMS palsu berisi link yang mengarah ke situs tiruan dana untuk mencuri kredensial login. Kemudian yang kedua, peretasan akun. Peretasan akun merupakan upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun pengguna. Hacker bisa menyusup ke akun pengguna melalui metode tertentu, seperti credential stuffing, brute attack, atau eksploitasi keamanan lainnya. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan data pengguna. Merupakan resiko jika data pengguna tidak dikelola dengan baik atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, transaksi tidak sah. Merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin pengguna, seperti pembayaran otomatis ke layanan yang tidak dikenal atau pencurian video. Nah, ini beberapa gambaran mengenai apa itu phishing, ini peretasan akun, kemudian penyalahgunaan data, dan ini transaksi tidak sah. Next. Nah, yang kedua, standar keamanan dana. Yang pertama, standar keamanan dana ada sertifikasi ISO 27701. Nah, ISO 27701 adalah standar keamanan internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi or Information Security Management System yang disingkat ISMS. Standar ini memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol keamanan yang ketat dalam menangani informasi sensitif, seperti data pengguna dan transaksi finansial. Beberapa manfaat sertifikasi ini bagi Dana antara lain, yang pertama meningkatkan keamanan data yang terjamin. Dengan sertifikasi ini, Dana memastikan bahwa informasi pengguna tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, manajemen risiko yang lebih baik. Dana menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi ancaman keamanan informasi. Kemudian yang ketiga, keamanan operasional 24/7 hari dalam seminggu, atau bisa dibilang ya setiap hari sih. Kemudian dengan ISO 27701, Dana memiliki tim keamanan yang terus memantau aktivitas transaksi untuk mendeteksi adanya potensi ancaman atau penyalahgunaan akun. Kemudian yang terakhir, sudah jelas meningkatkan kepercayaan pengguna. Keamanan yang baik meningkatkan keyakinan pengguna dalam menggunakan aplikasi sehingga pengguna tidak ragu untuk melakukan transaksi keuangan melalui Dana. Next. Kemudian ada sertifikasi PCI DSS atau kepanjangannya Payment Card Industry Dasar Security Standard. Merupakan standar keamanan global untuk sistem pembayaran elektronik yang menangani data kartu kredit atau debit. Standar ini dikembangkan oleh organisasi industri pembayaran seperti Visa,
Mastercard, American Express, Discover, dan JCB. Beberapa manfaat sertifikasi ini bagi Dana antara lain yang pertama melindungi data sensitif pengguna. PCI DSS mengharuskan enkripsi data sensitif sehingga informasi kartu tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, mencegah serangan cyber dan penipuan. PCI DSS mewajibkan pemantauan transaksi secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pengguna. Dengan PCI DSS, Dana membuktikan bahwa Dana memenuhi standar keamanan transaksi internasional yang meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Sertifikasi PCI DSS membantu Dana memenuhi regulasi Bank Indonesia terkait perlindungan data transaksi digital. Kemudian yang kelima, mengurangi risiko denda dan keuangan finansial. Dengan PCI DSS, Dana dapat menghindari risiko-risiko denda dan kerugian finansial akibat kebocoran data dengan menerapkan sistem keamanan yang kuat dan sesuai standar internasional. Next. Nah, regulasi BI. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan sistem pembayaran termasuk e-money dan dompet digital. Dana masuk dalam kategori layanan sistem pembayaran dan e-money sehingga pengawasan terhadap Dana berada di bawah yurisdiksi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki serangkaian regulasi yang mengatur operasional dompet digital dan penyedia e-money. Regulasi ini mencakup persyaratan keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dana sebagai penyedia e-money harus mematuhi regulasi ini untuk dapat beroperasi di Indonesia. Nah, beberapa regulasi penting yang relevan termasuk PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dan PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Next. Teknologi keamanan Dana. Nah, teknologi keamanan aplikasi Dana saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teknologi enkripsi, yang kedua autentikasi dua faktor authentication dan multifaktor authentication. Kemudian yang ketiga ada sistem risk engine atau fraud detection. Yang keempat ada teknologi keamanan cloud. Yang kelima firewall dan sistem keamanan jaringan. Next. Oke, enkripsi data. Enkripsi adalah proses mengubah data asing menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa uji deskripsi yang tepat. Terdapat beberapa implementasi teknologi enkripsi Dana. Yang pertama, AES. AES atau kepanjangannya Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang banyak digunakan untuk melindungi data sensitif. Standar enkripsi AES yang paling aman adalah AES 256 bit yang sering dipakai di industri keuangan, perbankan, dan lain sebagainya. AES 256 merupakan algoritma enkripsi yang menggunakan panjang kunci 256 bit yang menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi dan jumlah kombinasi kunci mencapai 2/256. Sangat banyak ya. Semua data sensitif pengguna seperti informasi pribadi dan detail transaksi dienkripsi menggunakan AES 256 baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Di Dana, enkripsi ini dapat berfungsi untuk melindungi kerahasiaan data dan akses tidak sah, mencegah intersepsi dan pencurian data. Kemudian yang kedua ada enkripsi end-to-end, E2E disingkat, merupakan teknologi enkripsi di mana data dienkripsi pada data asal dan hanya dapat didekripsi oleh penerima yang dituju. Pihak ketiga termasuk penyedia layanan tidak dapat mengakses atau membaca data tersebut selama proses pengiriman. Enkripsi end-to-end dapat melindungi komunikasi antara aplikasi dan server Dana, memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat mengakses data tersebut. Enkripsi end-to-end juga berguna untuk menjaga serangan man in the middle, menjaga integritas dan kerahasiaan data. Kemudian yang ketiga, SSL atau TLS. SSL atau Secure Socket Layer atau versi yang lebih modernnya TLS, Transport Layer Security, adalah protokol komunikasi yang mengenkripsi data yang dikirim melalui internet sehingga informasi sensitif seperti login kredensial, PIN, OTP, atau detail transaksi keuangan tetap aman dari pihak yang tidak berwenang. Aplikasi Dana menggunakan teknologi SSL untuk memastikan keamanan data yang ditransmisikan antara aplikasi, pengguna, dan server Dana. Next. Nah, autentikasi dua faktor atau two-factor authentication dan multifaktor authentication disingkat MFA. Nah, 2FA dan MFA adalah metode keamanan yang memerlukan dua atau lebih bukti identitas sebelum memberikan akses menggabungkan faktor seperti password, PIN, dan lain sebagainya.
Nah, beberapa implementasinya yaitu yang pertama PIN dan password. Sama seperti aplikasi fintech lainnya, sudah pasti pengguna harus memasukkan PIN atau password unik untuk mengakses akun dan melakukan transaksi. Yang kedua, one time password disingkat OTP. OTP merupakan kode verifikasi setelah kali pakai yang dikirim melalui SMS atau email. Di Dana biasanya dikirim saat login dari perangkat baru atau melakukan transaksi tertentu. Penggunaan OTP setelah PIN atau password termasuk autentikasi two-factor authentication. Kemudian yang ketiga, autentikasi biometrik melalui Danavis. Nah, apa itu Danavis? Danavis adalah teknologi pengenalan wajah atau facial recognition yang dikembangkan oleh Dana untuk autentikasi pengguna menggunakan karakteristik biometrik unik, yaitu pengenalan wajah. Danavis menggunakan algoritma machine learning dan computer vision untuk memetakan fitur wajah pengguna yang menciptakan model matematis yang unik. Karakteristik biometrik sulit ditiru sehingga cukup meningkatkan keamanan autentifikasi. Nah, kombinasi autentikasi antara PIN, OTP, dan Danavis itu termasuk autentikasi MFA, multi-factor authentication, karena lebih dari dua ya. Next. Nah, sistem risk engine atau fraud detection engine. Risk engine adalah sistem analitik berbasis AI yang menggunakan data dan algoritma canggih untuk menilai risiko secara real time, membantu dalam deteksi dan pencegahan penipuan. Nah, beberapa implementasinya di Dana antara lain. Yang pertama, analisis data transaksi real time. Risk Engine mampu memproses data transaksi secara instan, menganalisis pola perilaku pengguna, lokasi perangkat, dan variabel lainnya. Nah, maksudnya itu, Risk Engine dapat dipakai untuk mendeteksi anomali atau aktivitas yang tidak biasa, seperti percobaan login dari lokasi geografis yang berbeda atau transaksi dalam jumlah besar yang tidak normal. Kemudian yang kedua, tindakan preventif otomatis. Untuk tindakan preventif otomatis, Risk Engine memiliki cara kerja di mana saat risiko terdeteksi, sistem dapat secara otomatis mengambil tindakan seperti menunda atau membatasi transaksi, mengirim peringatan, atau meminta verifikasi tambahan. Nah, kemudian teknologi keamanan cloud, jadi Dana mengambil dari Alibaba Cloud teknologi keamanan ini. Nah, Alibaba Cloud adalah salah satu penyedia layanan cloud computing yang menawarkan infrastruktur teknologi tinggi, keamanan tingkat enterprise, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Dana berkolaborasi dengan Alibaba Cloud dan meningkatkan keamanan aplikasinya. Beberapa fitur yang ditawarkan Alibaba Cloud untuk Dana antara lain. Yang pertama, keamanan berlapis. Alibaba Cloud menyediakan berbagai lapisan keamanan termasuk DDoS protection, WAF atau Web Application Firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi sehingga dapat meningkatkan keamanan keseluruhan layanan Dana. Kemudian yang kedua, disaster recovery dan redundancy. Jadi infrastruktur cloud Alibaba memudahkan penerapan strategi disaster recovery dengan mudah termasuk replikasi data dan failover otomatis. Nah, hal ini sangat berguna untuk memastikan kontinuitas layanan dan pemulihan cepat jika terjadi bencana atau kegagalan alam. Next. Kemudian yang terakhir, teknologi keamanan firewall dan sistem keamanan jaringan. Nah, firewall dan sistem keamanan jaringan berfungsi untuk melindungi infrastruktur dari akses tidak sah dan serangan cyber dengan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Beberapa implementasinya di Dana antara lain. Yang pertama, Cloud Firewall. Cloud Firewall dari Alibaba Cloud digunakan oleh Dana sebagai salah satu lapisan pertahanan utama dalam arsitektur keamanan jaringannya. Cloud Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internet dan internet, memantau lalu lintas masuk dan keluar untuk memblokir ancaman eksternal. Teknologi ini memastikan ketersediaan tinggi layanan dan perlindungan terhadap serangan seperti DDoS, Distributed Denial of Service. Yang kedua, Web Application Firewall atau WAF. WAF adalah firewall secara khusus dirancang untuk melindungi aplikasi web dengan memonitor, memfilter, dan memblokir data yang berasal dari klien ke server aplikasi. Berfungsi memiliki fungsi utama sebagai filter antara pengguna dan aplikasi web, menganalisis setiap permintaan HTTP yang masuk ke aplikasi, dan memblokir aktivitas mencurigakan secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada intrusion detection system dan intrusion prevention system. Nah, dalam industri fintech sudah pasti terdapat IDS dan IPS dalam penerapan keamanan di jaringan. IDS berfungsi untuk memonitor jaringan untuk aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan, sedangkan IPS memblokir atau mencegah secara otomatis. Kemudian yang keempat, fitur proteksi pengguna Dana. Nah, fitur proteksi pengguna Dana ini diimplementasikan melalui Dana Protection. Nah, apa itu Dana Protection? Dana Protection adalah fitur proteksi unggulan dari aplikasi dompet digital Dana yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pengguna dalam melakukan transaksi digital. Fitur ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari berbagai risiko seperti penipuan online, transaksi ilegal, dan ancaman siber lainnya.
Kemudian fitur-fitur data protection apa saja? Yang pertama ada scam checker. Fitur ini memungkinkan pengguna memeriksa keabsahan nomor telepon, akun media sosial, nomor rekening, bank, dan tautan yang mencurigakan. Dan demikian pengguna dapat menghindari potensi penipuan sebelum transaksi. Yang kedua, aduan nomor. Nah, ini terhubung langsung dengan platform aduannomor.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau singkat Kominfo. Yang kita kenal itu. Fitur ini memungkinkan pengguna melaporkan dan melacak nomor yang dicurigai terlibat dalam aktivitas penipuan. Yang ketiga, security suggestion. Dana protection memberikan rekomendasi pengaturan keamanan disesuaikan untuk setiap pengguna. Ini mencakup saran seperti mengganti PIN secara berkala, mengaktifkan passkey, menambahkan pertanyaan keamanan untuk verifikasi, mengaktifkan autentikasi wajah melalui Danavis, dan mengisikan akses lokasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, ada jaminan uang kembali 100%. Sebagai komitmen terhadap perlindungan pengguna, Dana menawarkan jaminan pengembalian dana 100% jika terjadi transaksi yang tidak sah atau tidak diakui pemilik akun, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Next. Oke, yang terakhir, kesimpulan dari apa yang saya presentasikan. Dapat disimpulkan, Dana merupakan platform software digital yang aman, mengintegrasikan teknologi keamanan canggih seperti enkripsi end-to-end, AES-256, autentikasi multifaktor, dan lain sebagainya, sehingga setiap transaksi dan data pengguna terlindungi secara optimal. Tambah lagi dengan penerapan risk and berbasis AI, verifikasi wajah Danavis, data protection, serta kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 27701 dan PCI DSS. Dana berhasil memberikan rasa aman dan kepercayaan tinggi kepada penggunanya dalam transaksi secara digital. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.